Semangat pagi sahabat Globality, kembali lagi bersama saya Desi dalam acara Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Nah, sahabat Globality, berbicara soal prestasi SMKTI Bali Global Badung sudah menjadi hal yang lumrah diperbincangkan di dunia pendidikan. Tidak hanya itu, tetapi juga di masyarakat dan di sosial media. Itu dikarenakan karena siswa-siswi SMKTI Bali Global Badung sudah mencapai kancah pada tingkat kabupaten, provinsi, dan tentunya pada tingkat nasional. Baik itu di dalam dunia akademik maupun non-akademik. Nah, hari ini saya didampingi dengan salah seorang siswi berprestasi yang cantik. Oke, langsung saja kita sapa Nikade Junia Purnamaningsih yang akrab disapa Junia. Halo Junia. Halo Kak. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Baik. Oke, Junia katanya hari ini habis selesai ujian ya? Iya, baru tadi selesai sesi 2-nya Kak. Ujian sekolah. Ujian sekolah. Ini hari terakhir atau gimana? Baru hari keempat sampai hari Senin depan. Hari Senin depan. Gitu. Tapi tiap hari ini ujian terus? Iya, ujian di sekolah. Cuma hari Senin aja yang online nanti. Online, lewat di rumah? Iya. Berarti nggak langsung ke sekolah? Nggak, cuma 1 mingguin aja yang offline. Oke, gimana rasanya ujian? Deg-degan sih Kak, Deg-degan soalnya ya. gitu. Baru pertama lagi offline setelah lamanya online. Kemarin kan santai-santai di rumah. Kalau ujian tuh bisa tidur gitu. Oh gitu. Kok jujur banget sih Junia nih? Itu ujian tidur loh sahabat Bapak. Tapi nggak usah contoh ya, jangan dicontoh. Oke, Junia sekarang kelas berapa ini? Berarti kelas 12 ya, karena sudah ikut ujian sekolah ya, kelas 12. Junia di sini kelas 12 apa? 12 RPL 1 Kak. RPL 1. Masuk ke sini tahun berapa jadinya? Tahun 2019. 2019. Berarti lagi sebentar 2020 udah langsung ada pandemi ya. Ya, gara-gara itu dah banyak banget perubahan jadinya. Oh iya, benar sih ya. Karena dari yang awalnya kita offline, kemudian kita tiba-tiba dikagetkan dengan pandemi, akhirnya bukan terpaksa ya terpaksa Jadi, sih juga ya, karena situasi ya, akhirnya kita online kayak gitu. Nah, Junia sendiri sudah hampir tamat ya, sekarang kelas 12. Gimana sih rasanya sekolah di SMKTI Bali Global Badung? Wah, kalau rasanya ya hampir 3 tahun ini ya sekolah di sini gitu. Pasti senang tapi ada enggaknya juga sih. Tapi Kok enggak? Kenapa nih? Kenapa nggak seneng? bukan nggak senang Kak, maksudnya ya ada suka dukanya. Ada suka gitu. dukanya, pasti ya. Pastilah kan selama 3 tahun gitu. Awal sekolah ke TI ini juga nggak tertarik awalnya gitu. Oh, kok gitu? Nggak tertarik karena ya pengennya di SMA gitu, tapi ya nggak tahu bisa di sini gitu, nggak tahu juga bisa di sini. Dorongan orang tua kah atau keluarga? Ya, dorongan orang tua juga, disuruh nyari SMK, tapi nggak tertarik juga sama pariwisata gitu. Ya udah SMK, baru tahu ada SMK TI, ya udah TI aja gitu. Terus selama sekolah di sini tuh dari segi fasilitas sekolahnya udah memadai sih, jadi kita belajarnya tuh dengan nyaman gitu. Dengerin tuh sahabat Globality. Kemudian dari guru-gurunya juga ramah-ramah dan masih muda gitu loh, jadi kayak kita tuh bisa berteman sama guru-guru gitu, apalagi di luar jam pembelajaran tuh diskusinya enak gitu, kayak nggak ada tekanan tapi tujuannya pasti gitu. Oke, benar sih ya. Tapi saya nggak pernah, sebelumnya belum pernah lihat Junia ini sih ya, sahabat Globality, karena kebetulan saya tidak mengajar di kelas Junia kayak gitu. Tapi first impression melihat Junia ini, pertama santun ya pastinya gitu. Cantik dan sudah melihat beberapa prestasinya, dan memang betul ya dari sopan santunnya, kemudian cara bicaranya seperti apa, sudah mencirikan orangnya itu seperti apa. Junia kemarin dilihat ada beberapa perlombaan yang Junia laksanakan di tahun-tahun sebelumnya dan juga tahun ini. Tahun ini yang paling mengesankan, atau adakah perlombaan yang mengesankan di tahun-tahun sebelumnya?
dari sekian lomba tuh yang paling pertama sih Kak, soalnya Yang paling pertama. soalnya itu tuh baru pertama kali, nggak ada pengalaman, nggak ngerti, nggak bisa gitu, cuma iseng-iseng aja gitu, loh kok dapet gitu, Oh, jadinya gitu. kayak itu yang paling berkesan banget sih, kayak bermula dari nol banget di sini gitu. Oh ya, saya belum bahas ini. Junia ini juara dalam lomba blog ya, Sahabat Globality. Jadi beberapa prestasinya itu sudah mengkancah pada tingkat nasional. Itu ada juara 1 dan juara 2 juga. Mungkin Junia bisa ceritakan beberapa perlombaan yang pernah Junia laksanakan di tahun-tahun sebelumnya, dan juga bisa diceritakan juga tahun ini seperti apa. Waktu pertama tuh dari tahun 2020 ya, waktu saya kelas 11 tuh. Kan ada event perlombaan. Iseng-iseng aja tuh, gara-gara waktu itu juga lagi broken heart gitu ya, biasa ya anak Broken remaja. heart, guys. Terus sekarang masih broken heart? Enggak dong, enggak. Enggak, oke. Jadi iseng-iseng aja gitu, pengen nyari kesibukan, pokoknya biar ada kesibukan gitu. Habis itu iseng aja, kan saya juga seneng nulis gitu. Wah, Habis, di sini ikut ekstrakurikuler apa? web design sih dulu. Oh, web design. Jadi iseng-iseng ikut lomba blog ini dah yang pertama kan. Ini yang pertama, oke. Habis itu isengnya tuh yang berbuah prestasi gitu, kayak jadi motivasi lah gitu. Ya broken heart-nya tuh nggak sedih-sedih banget gitu. Oh, iya, kayak benar. memberi positif juga sih untuk kita. Buat gitu. balas dendam ya ke doi. Buat balas dendam. Oke, lanjut. Terus ini bisa diceritakan nggak isinya tuh apa? Kalau ini nih Secara umum ya, secara umum. waktu pandemi jadinya tema yang diangkat dari perlombaan ini tentang pandemi, bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi dengan pandemi gitu. Jadi ya itu artikelnya tuh sebagian besar sih saya tulis sendiri gitu, dan gambar-gambarnya baru saya pakai yang ada di internet gitu. Oke, ini Junia terinspirasi dari mana untuk membuat blognya ini? Artinya ada sebuah blog nggak yang dipakai acuan? Kalau inspirasi sih ada dulu alumni namanya yang membantu saya untuk membimbing bagaimana caranya membuat blog yang menarik ini. Kemudian kalau untuk di artikel-artikelnya tuh nggak terlalu sih Kak, soalnya kalau yang namanya lagi patah hati, jatuh cinta kayak gitu tuh pasti gampang banget nulis diari-diari kayak gitu tuh. Nah, doi, sekarang Junia sudah balas dendam ke kamu. Enggak. Oke. Terus lomba yang lainnya lagi ada nggak? Ada yang kedua waktu di Stikom Bali lombanya. Oh, ini di ITB Stikom Bali. Ini tahun? Ini tahun 2021 Kak. Ini nih. Kok ada rekomendasi novel Pilihlah Cerita Hidupmu? Iya. Ini tuh kayak bebas sih. Ini waktu itu tuh kayak personal branding, kita mengenalkan diri kita. Kan waktu itu saya tuh ya hobi saya tuh kayak suka menulis, baca-baca novel gitu lah. Jadi kayak biar nyambung aja gitu. Oke, jadi di sini tuh Junia menceritakan bagaimana sih kesehariannya, kemudian hobinya seperti apa, kemudian bakat yang ada dalam diri Junia, seperti itu. Kayak bagaimana kita mengenal diri sendiri gitu Oke, lah. benar-benar. Oke. Next, ada lagi nggak? Dan ada lagi satu. Ini juga nasional ya, ini Ya, nasional. ini di Stikom, Oke, di hebat. Fastek. Yang tahun ini? Ini yang terakhir di Stiki Malang. Ini juga tentang, kan kemarin pandemi, sekarang dia mengangkat tentang new normal gitu. Sama juga sih tentang bagaimana kita berkreativitas di era new normal ini dengan teknologi gitu. Oke. Jadi seperti itu. Ini semua berarti yang desain dari blognya itu Junia sendiri, kemudian isinya juga Junia tulis sendiri, seperti itu. Kalau untuk desain enggak Kak, soalnya ada template-nya kan. Tapi kita harus edit juga sih biar enggak Ya, betul, sama ya. kayak dulu Betul, gitu kan, betul. kayak kita harus kembangkan lagi gitu. Memodifikasi itulah istilahnya. Modifikasi. Nah, untuk mencapai pada proses ini, apa aja sih yang sudah Junia lalui istilahnya? Kalau dilalui pasti ada prosesnya ya Kak ya. Betul. Ada, kalau dilalui pasti gimana ya? Senangnya banyak sih Kak. Senangnya gitu. banyak. Sempet sih kemarin waktu final kemarin yang terakhir ini sempat ngulang presentasi 3 kali. Oh, kenapa? Itu gara-gara tiba-tiba ada aja halangannya gitu, tiba-tiba koneksinya terputus, macet gitu, tiba-tiba aplikasi Zoom-nya juga minta diupdate gitu kan, Ya padahal ampun. pembinanya udah mempersiapkan dengan baik gitu loh. Iya, benar sih. Tapi emang gitu ya, di balik
perjuangan itu pasti ada aja. Udah Betul. pesimis banget, nggak usah ada ikut, kayaknya udah didis saya nih gitu, ikut gitu kan pembinanya. Habis itu disuruh berjuang lagi lah gitu, sampai 3 kali ngulang. Untung dikasih juga kan, dikasih kesempatan gitu, kayaknya dapet deh gitu. Habis itu kalau saya lomba tuh juga pasti selalu pesimis Kak. Nggak pernah optimis gitu, nggak pernah optimis. Kenapa kok gitu? Karena kalau optimis kayak kita berekspektasi gitu loh, dapat juara, dapat uang, menang gitu. Nggak mau sih berekspektasi kayak gitu, lebih baik pesimis, ikuti aja alurnya gitu, dapetin pengalamannya, ambil hal-hal baiknya aja gitu. Kalau soalnya terlalu optimis terus nggak dapet, jadinya mentalnya yang down sih kalau saya. Iya benar sih ya. Jadi kalau kita merasa kayaknya kita bakal juara nih gitu, jadinya pasti bakal ada juga rasa tidak ingin berusaha gitu, karena merasa diri bahwa kayaknya saya udah the best of the best dari yang lain kayak gitu ya. Jadi lebih baik ya yaudahlah jalanin aja, try the best ya. Mencoba untuk melakukan yang terbaik. Yang penting udah lakuin yang terbaik, lakuin semaksimal mungkin gitu aja. Betul. Ikuti aja. Jadi Junia sudah ikut 3 kali ya. 3 kali berarti. Ya, 3 kali. Artinya belum pernah mengecewakan. Iya, dari awal pertama tuh ikut, tiba-tiba dapet juara tuh ya nggak kepikiran sama sekali, cuma sekedar aja gitu. Ya dapet, apalagi juara 1 Kak, langsung juara 1-nya, ya 3 juga nggak apa-apa gitu. Ya udah 3 nggak apa-apa, apalagi 1 gitu. Ya 3 aja nggak apa-apa gitu, nggak berharap juga padahal gitu. Cuma biar meluapkan emosi aja gitu. Oh, meluapkan emosi. Oke, dengarkan ya Dok. Iya. Tapi sekarang gimana? Sekarang sudah masihkah meluapkan emosinya? Enggak sih Kak, udah enjoy. Pokoknya kalau lomba tuh niat juga sih harusnya. Iya benar sih, harus niat ya yang pertama. Kemudian menurut Junia sendiri, seberapa sih peran dari guru SMKTI Bali Global Badung di sini untuk mendorong Junia sampai pada posisi ini? Menurut saya ya, TI Badung nih menjunjung tinggi sekali prestasi siswa ya. Habis itu kalau setiap ada perlombaan tuh pasti guru-guru tuh antusias untuk mendampingi, membimbing dengan baik dan senang hati gitu loh. Jadi apalagi kalau kita menang dan dapat juara tuh ada rewardnya dari sekolah. Itu tuh kayak motivasi juga buat siswanya untuk kejar-kejaran meraih prestasi gitu loh. Gitu sih menurut saya. Ya, jadi kayak biar dapat beasiswa gitu, harus dapat prestasi gitu. Junia sendiri senang nggak dapat beasiswa seperti itu? Artinya dapat reward seperti itu dari sekolah ini? Pastinya Kak. Pastinya senang ya. Senang banget. Oke. Bisa dari meringankan tahun ke tahun, orang tua juga. Iya betul ya, meringankan beban orang tua meskipun tidak full, artinya beberapa rupiah lah gitu ya, beberapa rupiah orang tua dibantu gitu ya. Kemudian Junia sendiri nanti setelah ini akan lanjut kuliah atau mau ada rencana bekerja? Mungkin lanjut kuliah dulu Kak ya. Lanjut kuliah dulu. Nanti kalau misalkan ada ajang-ajang lagi yang memang menyerupai seperti ajang yang pernah Junia lakoni sebelumnya, Junia mau ikut atau bagaimana? Coba lagi Kak. Coba lagi kayak ya? ditantang itu loh, sekali dapet tuh selanjutnya itu pasti ditantang lagi, pengen ikut, dapet nggak kali ini gitu. Kayak ada tantangan sih menurut saya dari diri sendiri gitu, pengen nyoba gitu. Kalau seandainya ada perlombaan yang memang tidak mewakili sekolah atau pihak instansi lainnya, artinya cuma pribadi aja, itu Junia kira-kira mau ikut atau enggak? Ikut tetap Kak. Ikut tetap ya? Karena tertantang gitu. Tertantang. Cuma gimana ya, dari dalam tadi emang pengen ikut gitu, biar kalau nggak niat kan susah juga gitu. Tapi kalau sempat juga tanpa diketahui sekolah ikut lomba gitu, iseng-iseng aja, pokoknya semua iseng-iseng aja semua kan. iseng-iseng aja. Dan, Junia kan tadi bilang mau ikut meskipun itu pribadi. Apa yang memotivasi Junia untuk mau ikut meskipun secara pribadi? Entahkah mau belajar lebih dalam dan lain sebagainya. Itu apa sih motivasinya? Kalau motivasi itu ya pengen belajar sih Kak, pengen nyari pengalaman baru lagi gitu kan. Gak harus yang kita tahu tuh kita ikutin, boleh juga coba hal-hal baru gitu kan. Gak tahu juga ke depannya kayak gimana gitu. Siapa tahu berbuah prestasi lagi gitu. Iya betul ya, betul. Junia sendiri ini ternyata ada motivasinya juga ya.
kira-kira apa sih moto dari Junia sendiri dalam melakukan berbagai aktivitas, kemudian berbagai perlombaan, itu apa motivasi yang memotivasi? Artinya moto hidup ada nggak sih? Kalau moto hidup tuh ada sih, misalnya kayak tiap hari nih ya pasti kita tuh pengen nyerah gitu loh. Tapi ya udah, itu udah motonya, hati boleh lelah tapi kita nggak boleh menyerah gitu. Dengerin nih sahabat Globality, hati boleh lelah tapi kita tidak boleh menyerah gitu. Nah, ini panutan banget nih buat kita semua ya sahabat Globality. Yang artinya dimana meskipun ada tantangan seperti itu ya Junia ya, meskipun ada tantangan, kemudian ada banyak halangan, tapi kita tidak boleh menyerah seperti Junia ini ya. Nah, ini kemarin Junia dapat piala dan juga penghargaan. Nah, sahabat Globality, ini adalah beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Junia itu sendiri. Ini ada juara 2 kategori blog yang tentunya pada tingkat nasional juga, dan ini ada pialanya juga. Ini juara 1 ya Junia ya. Itu yang di Fast Techno ini Istiqom. Yang di Fast Techno ITB Istiqom Bali. Nah, juara meskipun cuma iseng-iseng berhadiah, tapi nggak apa-apa ya. Junia sendiri itu dimotivasi tidak sama orang tua, artinya Junia benar-benar disupport untuk ikut kegiatan. Iya, disupport penuh Kak ya. Pokoknya apapun kegiatan tuh yang penting positif pasti didukung gitu. Soalnya orang tua saya tuh nggak terlalu ya nekenin saya untuk belajar gitu, sampai pernah dilarang untuk keseringan belajar gitu. Nggak terlalu, kalau belajar tuh santai aja gitu. Tapi saya yang suka sibuk nyari kesibukan gitu. Junia suka nyari kesibukan. Kenapa sering nyari kesibukan? Karena patah hati juga? Enggak. pengen produktif aja. Pengen produktif. Oke. Junia sendiri di usia yang 17 tahun, gimana sih kesannya sudah dapat beberapa prestasi ini? Kesannya mungkin Junia merasa senang atau bersyukur kayak gitu. Pasti Kak, bersyukur banget. Terus senang juga gitu. Apa sih tanggapan teman-temannya? Gini, gimana ya, kalau saya ikut lomba menang tuh kadang teman-temannya nggak percaya, soalnya saya tuh kelihatan santai gitu, nggak pernah kelihatan ikut lomba gitu loh. Diam-diam udah dapet juara. Sering digituin sih, yakin ikut lomba, diam-diam udah dapet juara. Tiba-tiba udah ada di Instagram gitu. Jadi nggak pernah cerita sama teman-teman? Nggak pernah sama sekali. Nggak, coba gitu ya. Makanya saya tuh orangnya pesimis itu loh. Kalau saya cerita sama teman tuh nanti semoga menang ya Jun gitu kan. Kayak itu tuh harapan orang, terus saya nggak mau orang-orang berharap sama saya gitu. Pokoknya saya yang jalani, terserah saya mau dapat, kalau udah dapat baru cerita gitu. Tapi Junia ini mirip sama saya ya, jadi artinya saya itu emang orang yang mirip. Artinya kalau memang melakukan sesuatu nggak berani bilang gitu, nggak sih? Nggak berani bilang, tapi kalau emang udah ada hasil baru tapi kadang saya pun nggak bilang gitu loh. Ya udah biar aja orang lain yang tahu sendiri gitu loh. Gitu nggak sih? Iya, pokoknya biar nggak ada orang berharap sama saya gitu. Gitu. Kalau ada orang yang berharap gimana? Nanti nggak sesuai ekspektasi. Kalau saya kalah kan juga ya nggak menang, nanti digituin. Gitu. Sebenarnya takut untuk dipojokkan atau takut diejek atau gimana sih? Nggak takut sih, cuma nggak mau aja orang berharap sama saya. Dan semoga menang tuh kata-katanya tuh saya kurang gitu. Kalau saya pribadi itu kalau ada orang yang bilang semoga menang, semoga apa, semoga ini, semoga itu saya kurang. Ini artinya kalau saya pribadi berat rasanya untuk ini nggak sih? Ya kayak mereka tuh kayak naruh harapan sama kita gitu sih saya. Benar-benar. Oke. Junia selain ikut beberapa perlombaan dan juga mengikuti pembelajaran di sekolah, itu ada nggak sih kegiatan lain yang Junia ikuti? Ada di sekolah, namanya organisasi KSHDI itu organisasi khususnya orang-orang untuk agama Hindu Kak. Gitu.
Jadi Junia ikut KSADI perkumpulannya organisasi, itu. ya. Heeh. Kayak OSIS juga tapi di bawah naungan OSIS dia gitu. Oh gitu. Udah berapa lama Junia ikuti? Sampai saat ini masih? Udah baru selesai pemilihan kemarin Kak, seleksi KSADI yang baru. Oh jadi sempat ikut kepengurusan Iya, sebelumnya. tentang KSADI aja Kak. Junia jadi apa di sana? Jadi waktu angkatan alumni kan jadi sekretaris. Habis itu alumninya belum ada pemilihan baru, jadi berterusan sampai sekarang gitu loh Kak. Oh 2 periode. 2 periode gitu. Jadi Oh, sekretarisnya gitu. Kak. Jadi itulah sahabat Globality tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik, tetapi Junia juga mengasah prestasinya di bidang non akademik. Contohnya berorganisasi, seperti itu ya, Junia, betul. Selain itu ada lagi? Enggak, itu aja Kak. Soalnya kalau ikut organisasi itu kayak nggak terlalu dikasih sama orang tua juga. Kok? Kasihan, capek gitu. Tapi Junia seneng. Seneng karena emang pengen gitu. Udah saya yang jalanin gitu, nggak apa-apa kalau udah saya bilang bisa gitu, jangan terlalu dikhawatirin gitu. Emang Kenapa Junia sendiri senang berorganisasi? pengen nambah pengalaman aja sih Kak gitu. Pengalaman lagi. Nggak senang banget juga sih ya, nyoba juga gitu ya, jadi pengalaman baru gitu biar produktif aja. Oh gitu. Jadi kayak dari tadi jawabannya biar produktif aja gitu ya. Kayak ada sesuatu yang dihindari gitu ya. Untuk berusaha untuk dilupakan gitu. Juga. Gitu nggak sih Junia? Gitu. Jadi beberapa prestasi sudah diraih, kemudian ikut beberapa kegiatan di sekolah juga. Berarti Junia jarang di rumah atau gimana sih? Enggak Kak, sering kok di Enggak, rumah. sering di rumah. Enggak, kalau organisasi KSADI itu nggak terlalu ribet-ribet Kak, santai aja gitu. Santai aja. Tapi kalau saya pribadi ya ikut organisasi itu lebih ke bagaimana sih kita berinteraksi sama orang gitu ya. Artinya kalau di organisasi itu kan kita melihat banyak sifat-sifat orang. Iya, Jadi kalau emang karakter. ada kegiatan tuh baru ya sibuk Kak. Kalau emang nggak ada kayak kan Hindu ada Saraswati gitu baru ya sibuk kita. Kalau hari-hari gini nggak terlalu sih, jadi dikasih lah sama orang tua, karena kayak kalau OSIS tuh baru nggak dikasih karena ya hampir tiap hari pasti ada Hampir tiap hari kegiatannya. sekolah. Tapi itu penting ya Junia ya. Menurut saya pun juga penting karena kita istilahnya gimana sih menempatkan diri di posisi dimana dengan watak orang-orang yang berbeda-beda kayak gitu, benar nggak sih? Benar. Jadi seperti itu. Nah Junia sendiri apa sih ya pesan yang ingin Junia berikan kepada teman-teman khususnya di SMK TI Bali Global Bandung? Oke. Pesannya untuk teman-teman semuanya, teruslah mencoba hal-hal baru, jangan takut dan jangan pernah berpatokan pada hasil, tapi nikmatlah proses yang kalian lakukan itu. Oke, nikmati proses yang kalian lakukan. Benar banget ya Junia. Untuk tipsnya sendiri itu seperti apa Junia? Kalau tipsnya ya kita pandai-pandai aja mengatur waktu gitu, harus bisa ngambil pekerjaan rumah, buat tugas, sama ngikutin hal-hal baru yang pengen kita coba itu harus seimbang juga gitu, jangan sampai merugikan orang lain gitu. Betul ya, betul sekali. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena kegiatan kita juga banyak, jadi harus diatur sedemikian rupa seperti apa. Apalagi ini yang saya salutkan, ini Junia sudah kelas 12, tapi tahun ini sudah memberikan juga prestasi kepada SMK TI Bali Global Bandung ya, khususnya ke Junia sendiri itu yang memang benar-benar Junia rasakan sendiri positifnya seperti apa kayak gitu. Nah Junia, jadi udah banyak banget nih kita bicara tentang prestasi dan juga kegiatan Junia. Nah nanti ke depannya Junia akan lanjut ke perguruan tinggi. Itu kira-kira mengambil jurusan apa? Jurusannya sama kayak RPL ini, mungkin nanti saya nyari jurusan SI-nya Kak, sistem informasinya. Sistem informasinya tentang website. Nggak terlalu jauh juga tentang sama RPL ini. Oke, jadi udah istilahnya Junia sudah nyaman sekali di sini di RPL ini berarti ya? Iya, soalnya kalau lanjut juga mau kemana gitu kan, biar nggak ngulang dari awal lagi gitu, ya udah lanjut yang ini aja gitu.
Oke, nah sahabat Globality, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu siswi berprestasi di SMK TI Bali Global Badung yang tentunya sangat-sangat menginspirasi kita semua. Jadi sahabat Globality, ambillah sisi positif yang kita bicarakan hari ini. Semoga apa yang Junia berikan, apa yang Junia ceritakan kepada sahabat Globality bermanfaat bagi kita semua. Oke, sahabat Globality, tonton video ini sampai akhir dan tonton juga video-video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, comment, and share video-video kita yang lainnya. Semoga sahabat Globality tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.